seperti itu. Jadi jangan terus masyarakat itu menjudge bahwa anak muda itu ya jangan usaha yang kayak gitulah, mosok ngersiin belek. Ada burung jantan betina ya kan, belum mesti jodoh ya kan. Kalau udah jodoh belum mesti bertelur. Oke. Filosofinya gitu ya. Iya. Nah ini rahasia juga nih. Jadi saya beli dulu baru izin sama istri. Melati kuntum tumbuh menanti. Hehehe, sayang merbah di pohon kamboja. Assalamualaikum sahabat tani, Feby sudah di JSP Farm Jogja. Halo Mas Anggi. Halo Mbak Feby, mantap. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Anggit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Feby sehat juga? Alhamdulillah sahabat tani sehat. Semoga juga sahabat tani yang lagi nonton juga sukses selalu, sehat selalu ya, dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin, Oke. ya Allah. Nih ngomongin langsung aja nih sama Mas Anggit karena seru banget kan ya kalau ngomongin sama Mas Anggit itu ngomongin segmentasi pasar. Siap. Ya kan? Kalau ngomongin keresahan milenial kalau mau bermulai pemula tuh pasti segmentasi pasar. Dan rata-rata segmentasi pasar yang ada di yang banyak yang belum di ranah dan jamah adalah yang segmentasi menengah ke atas. Betul nggak sih Mas Betul, Anggit? betul. Tapi kan kita sebagai pemula tuh nggak tahu gimana caranya menarik segmentasi pasar yang menengah ke atas itu untuk into sama kita. Itu gimana Mas Anggit? Jadi gini, kalau milenial muda itu mau terjun ke dunia bisnis, pasti mikirnya udah, nanti bakal laku nggak nih? Iya benar pasti. Jualnya kemana ini? Betul. Pasti kan gitu. Nah, Iya. terus segmentasi yang ada sekarang kan istilahnya yang sudah di pasaran. Pasaran berarti kan secara tidak langsung kan menengah ke bawah gitu ya. Iya, betul. Yang sudah banyak sekali. Nah, sekarang kita itu harus menuju yang menengah ke atas atau mungkin kelasnya malah VIP gitu ya. VIP Nah, ya benar. ini dimanfaatkan caranya dengan menggunakan media sosial. Oke. Oh ternyata sekarang media sosial itu gencar. Nah, maka kita kalau mau bisnis, kalau kita mau usaha, ya yang penting harus seneng apa dulu kita. Terus kita jalannya kan jadi enak. Nah terus setelah itu kita banyaklah pencitraan, ya kan, banyak ya upload hasil dari bisnis kita atau hasil dari jualan kita di media sosial. Nanti kan kalangan menengah ke atas yang rata-rata mereka memegang smartphone itu nanti dia bisa lebih tahu Iya ya. dan dia pengen ternyata di sana ada, mungkin itu bakal menang daripada yang mungkin ternaknya banyak sekali, usahanya besar sekali tapi nggak pernah diekspos. Nah, malah kalah dengan yang mungkin kita milenial muda yang baru mulai tetapi sering expose, sering upload, terus habis itu ya mungkin harganya bagus segala macam seperti itu. Harganya bagus, Nah. sama kita juga sering share apa yang Nah. kita promoin gitu, Iya, branding kita gitu. berarti ya, lebih Betul, kepada ha-ha. branding Terus usaha jangan kita. pelit ilmu segala macam lah, kadang-kadang kan banyak yang gitu kan, peternak Iya, bener-bener. besar tapi pelit ilmu ya toh. Betul. Terus kalau ditanya nggak pernah jawab. Nah itu padahal ada pelanggan-pelanggan yang pengen belajar dulu sebelum beli. Kalau mau belajar saja nggak boleh, nah dia malah nggak jadi beli nanti. Oh iya, Nah, bener sih. pokoknya kita nggak usah takut. Ini tanya-tanya ke kita tapi nanti belinya ke kita, nggak usah takut, nggak usah mikir di situ dulu. Gak usah mikir Yang di penting situ kita dulu. intinya share ilmu, share pengalaman. Nanti kalau mereka cocok ya udah beli di kita, alhamdulillah. Kalau enggak ya nggak apa-apa, kita sudah berbagi ilmu. Iya bener juga ya sahabat tani kan. Jadi aktif di media sosial adalah bentuk salah satu untuk menarik segmentasi pasar gitu ya. Betul. Walaupun sih memang nggak langsung ya kan, Nggak segala langsung. sesuatu nggak langsung, ada prosesnya gitu Ya, ya. prosesnya ya nggak bisa instan, tetap pelan-pelan. Oh ternyata yang banyak responnya itu di Facebook. Oh ternyata Oh, sekarang yang banyak responnya itu di Instagram. Oh ternyata sekarang malah yang banyak responnya di YouTube segala macam. Kita harus belajar dan itu pelan-pelan, nggak boleh langsung wah kita usaha langsung habis itu bisa jualan banyak. Itu saya kira
nggak bisa, tetap harus berproses Tetap pelan-pelan. harus Oh, berproses gitu. pelan-pelan. Iya. Karena kan gini ya, kalau ngomongin soal generasi milenial, sahabat Tani, itu kan generasi yang percaya diri, ya kan, yang ambisius, ya kan. Kalau udah sesuatu yang ingin dituju tuh gimana caranya dilakukan gitu ya, Iya, maksudnya dengan cara yang baik, tapi tentunya ya sahabat Tani, dan pengen lebih gitu dibanding orang lain tuh. Menurut Mas Anggit gitu ya, gerakan apa sih yang harus diciptakan masyarakat sama gerakan apa atau dukungan apa dari pemerintah agar potensi-potensi milenial ini tuh bisa terluapkan gitu Oh gitu. secara maksimal. Oke, sekarang kita bicara ke ternak burung saja ya kan? Baik. Ke ternak burung karena saya bergerak di bidang ini ya, dengan bisnis yang ya berhubungan dengan nyawa lah. Baik. Berhubungan dengan nyawa kan tentunya milenial muda juga sekarang banyak nih yang seneng burung, terus seneng hewan piaraan yang lain. Nah itu harus teman-teman mulai buka peluang, harus nyari-nyari, oh ternyata saya itu senengnya di burung berkicau, oh saya senengnya di derkuku, di perkutut segala macam, atau mungkin senengnya di tanaman, senengnya di cupang atau segala macam lah, banyak kan sekarang. Nah itu dengan kita searching lah segala macam. Nah terus kita bisa tentukan kita mau terjun ke bisnis tersebut atau tidak. Kalau misalkan iya, kapan segera dimulai. Iya. Terus habis itu pemerintah tentunya sama masyarakat juga harus mendukung kita sebagai milenial muda. Jangan malah masyarakat itu cah enom kok usahane kaya ngono, iya kan? Iya kan? Iya, Cah enom bener-bener. ki yo kerja, ya kan? Sarjana kuliah. Oh, Nah, iya. padahal jangan seperti itu. Kalau misalkan tetangga kita atau masyarakat kita ataupun lingkup terkecil kita, keluarga sudah bilang kayak gitu, ya kan? Oh, Kita toh. kan jadi ngedon sebagai Betul. milenial muda. Padahal Betul. kita passionnya mungkin di ternak lah, mungkin nanti passionnya kita di bidang apa gitu, yang nggak harus semuanya itu dalam tanda kutip itu kita sebagai pegawai segala macam. Nah itu seperti itu. Jadi jangan terus masyarakat itu menjudge bahwa anak muda itu ya jangan usaha yang kayak gitulah, mosok ngersiin belek, mosok ya toh, Iya, ya toh bener-bener. ngarit segala macam. Nah gitu loh. Padahal itu kan potensi-potensi Nah, uang ya gitu. potensi-potensi kuat yang mungkin bisa nanti menghasilkan uang gitu Gitu, loh. iya. Terus pemerintah juga terutama ya pemerintah desa ataupun apa gitu yang lingkupnya lebih kecil, ya jangan terus tinggal diam kalau ada masyarakat atau anak muda yang di lingkungan sekitar mereka itu berpotensi untuk itu, ya kan? Kan mungkin di sana juga pemerintah punya dana-dana yang lain kan, bisa disupport lah, ada pelatihan segala macam. Terus yang sama-sama seneng burung anak muda atau seneng kambing anak muda itu dikumpulkan. Kasih pelatihan segala Iya, macam. bener juga ya. Jadi tidak mencari sendiri, didukung juga nih ya sama lingkungan sekitar, karena dukungan lingkungan sekitar itu amat sangat berpengaruh ya. Betul, untuk iya. apa yang akan kita lakukan dan kedepannya seperti apa. Iya betul Pak. Itu. Gitu. Nah, Feby juga ini nih sahabat Tani ya kan, sempat juga research gitu ya, cari-cari tentang berita burung berkicau di salah satu portal berita Indonesia. Itu bilang nih bahwa perputaran bisnis penangkaran burung tembus sampai 2 triliun per tahun. Yakin Mbak? Nah, itu dia nih. Karena Feby nggak kurang yakin dari portal berita ini, Feby mau langsung konfirmasi nih, apakah memang perputaran bisnis itu segitu kuatnya, segitu kencengnya hingga menghasilkan 2 triliun dalam per tahun gitu. Oke. Kalau menurut penglihatan saya ya Mbak, jadi memang yang namanya hobi terutama di burung berkicau ini kan hampir semua rumah lah, anggap aja lah, itu sekarang punya yang namanya burung berkicau ataupun burung anggungan segala macam. Nah itu sudah menjadi hobi entah bagi anak muda, entah bagi kaum yang tua segala macam, itu banyak sekali. Dan sekarang didukung oleh yang adanya kontes-kontes burung itu. Nah mungkin di situ tuh perputaran yang bisa mengakibatkan tadi kata Mbak Fabi 2 triliun per tahun itu. Saya juga nggak memungkiri mungkin itu bisa jadi seperti jadi ya, itu, karena kontes banyak sekali. Terus karena dengan kontes tersebut banyak yang cari burung, permintaan banyak sekali, ya kan? Terus yang burung yang bagus-bagus juga harganya bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran gitu. Untuk per ekor. Per ekor yang juara-juara. Jadi ya enggak, ya ramai itu Mbak kalau segitu per tahun gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya permasalahan kita di Indonesia adalah salah satunya adalah pengangguran, sebenarnya
bisa solusinya tuh nggak mesti harus kerja gitu ya kan, bisa ini peluang-peluang segmentasi pasar yang segitu luasnya tuh bisa dimasuki oleh generasi muda Indonesia. Bisa. Jadi ya itu tadi saya bilang di awal tadi bahwa sekarang kita orientasinya jangan kerja. Istilahnya maksudnya kerja itu jadi pekerja atau jadi karyawan ya. Tapi kita bisa lihat dari sisi segmentasi pasar yang seperti hobi burung, terus beternak ya kan. Walaupun nggak beternak sih, untuk hobi kontes pun bisa jadi seperti itu. Nah, terus habis itu ada yang hewan-hewan atau hobi-hobi lain, boleh silahkan. Yang penting apa yang disenangi dulu. Jangan kita bergerak dalam bidang bisnis atau terjun bisnis tersebut itu nggak didasari dengan rasa senang dulu, nanti malah endingnya malah jadi buru-buru, nggak dapat untung segala macam, nanti malah bosan. Nanti bosan sahabat tani, tapi jangan bosan sahabat tani karena nanti kita akan ada segmen kedua mengenai berbudidaya, budi dan berkarya. Mas Anggit, ya kan kita sekarang lagi memasuki segmen berbudidaya, berbudi dan berkarya. Ya karya salah satunya Mas Anggit adalah budidaya dari burung berkicau, betul ya? Betul. Nah kalau misalnya nih sahabat tani yang pengen memulai, itu kan harus melalui proses perencanaan. Itu perencanaan seperti apa biar untuk menuju proses beternak atau penangkarannya itu bisa berhasil, itu seperti apa? Oke, bagi kaum muda milenial gitu ya, saya tetap menyemangati, monggo silahkan cari peluang apapun ya kan. Tapi salah satu yang bisa menjadi peluang bisnis bagus adalah beternak burung berkicau gitu ya. Untuk memulai itu teman-teman harus nyari referensi sebanyak-banyaknya dulu. Referensi di sini bisa dari media-media sosial atau mungkin dari web atau YouTube sekarang ya. Terus setelah itu tetap harus mau nggak mau belajar ke penangkar yang sudah jadi atau yang sudah sukses. Jadi kadang-kadang teman-teman milenial itu malas untuk belajar langsung ke lapangan. Padahal itu yang penting. Mungkin ilmu yang nggak ada di web, nggak ada di media sosial itu bisa kita dapatkan dari kita terjun langsung di ya, silaturahmi lapangan. gitu ya. Silaturahmi ke penangkar. Terus habis itu di penangkar juga bisa lihat, oh burungnya itu seperti ini, karakternya seperti ini, nanti bisa belajar di situ. Terus habis itu kandangnya seperti ini ya. Langsung ketika kita sudah tertarik mau terjun di dunia ternak burung, habis itu kita tentukan lokasi mau di mana, ya kan? Kalau sudah tentukan lokasi, bikin kandang. Oh mungkin cukup untuk bikin 2 kandang dulu ya, wes 2 kandang dulu. Oh ternyata saya tertariknya ke burung kacer, ya udah kacer dulu. Atau langsung ke murai, ya udah ke murai gitu. Nah setelah itu baru pelan-pelan cari materinya, cari burungnya. Nah setelah itu baru nanti kita berproses sambil jalan untuk merawat dia sampai bisa beranak pinak banyak. Beranak gitu. pinak banyak. Kalau misalnya JSP Farm itu burung kicaunya bermacam-macam nggak sih Mas? Apa aja jenisnya? Saya lali aku. Oke. Saking banyaknya ya. Ya, jadi kalau di JSP Farm Jogja sendiri itu yang pertama adalah kacer Jawa. Kacer ya kan? Kacer Karena Jawa. itu adalah asal mulanya justru. Asal mulanya dari 2010 waktu saya itu SMA kelas 2, itu mulainya di kacer Jawa itu. Terus habis itu ada kacer wulung. Kacer wulung raja. Terus setelah itu naik ke murai batu. Setelah itu ke Jalak Bali. Wow. Nah, terus yang terbaru ini JSP Farm Jogja baru mulai menangkarkan cucak hijau. Gimana Mas namanya? Cucak hijau. Cucak hijau. Ya, yang mana burung cucak hijau itu sekarang sudah masuk ke burung dilindungi. Nah, dan sekarang JSP Farm Jogja termotivasi untuk menangkarkan burung dilindungi tersebut dan sekarang baru proses untuk pengajuan izin tangkar gitu. Terus setelah itu yang terbaru lagi setelah cucak hijau ada burung kenari yang postur besar yaitu Yorkshire. Gitu. Itu karakternya kan pasti beda-beda ya. Beda-beda. Mas kok bisa langsung gitu kacer dulu ya, mungkin karakter kacer itu seperti apa, terus berpindah lagi ke jenis-jenis lainnya. Itu bagaimana Mas untuk memanage itu semua dengan karakter kebutuhan biologis yang berbeda-beda dari hewan tersebut? Iya, jadi setiap jenis burung itu karakternya beda jelas. Betul. Ya kan? Cara penangkarannya juga beda jelas. Kandang juga beda jelas. Terus setiap jenis burung, misalkan jalak Bali 1
dengan kandang yang satunya aja mungkin sudah beda juga. Nah itu untuk mengamati itu memang perlu proses. Jadi kita nggak boleh terburu-buru, nggak boleh tergesa-gesa. Yang namanya ternak burung itu kan bukan pabrik yang bisa kita produksi. A, kamu bisa menghasilkan A, B menghasilkan B, nggak bisa kan? Kita pokoknya ngerawat burung tersebut saja yang bagus, kasih pakan yang oke, kita bangun komunikasi sama si burung tersebut biar dia nyaman. Kalau dia bertelur sampai dia punya anak, alhamdulillah. Kalau enggak berarti kita harus evaluasi lagi. Oh ternyata kita kurang pakan ininya, oh ternyata kita kurang panas dalam kandangnya segala macam gitu kan. Itu harus kita pelajari pelan-pelan. Jadi yang namanya proses untuk beternak burung ya itu tadi perlu proses dan kita tergantung dari kenyamanan burung tersebut, nggak bisa kita paksakan. Nggak bisa dipaksakan ya, karena karakter burung juga untuk memilih pasangan juga nggak bisa dipaksakan ya biasanya ya. Gitu, walaupun jantan betina lama sekali nggak produk bisa karena dia ternyata nggak cocok atau nggak jodoh gitu ya. Itu baru kita oh ternyata ini nggak cocok nih, nggak produksi nih. Ya udah kita tukar lagi, ganti betina, ganti jantan gitu. Jadi pelan-pelan. Berproses. Tapi kalau namanya udah seneng ya seneng aja mbak dilakinya itu. Ya? Iya nggak terus tergesa-gesa, nggak buru-buru, santai pokoknya. Iya karena bertelur dan segala macam gitu, pemijahan ya kan namanya nggak sih kalau misalnya yang kawin gitu. Iya. Terus udah gitu bertelur segala macam itu kan juga proses yang amat sangat luar biasa yang penuh harus rasa sabar ya kan. Iya betul. Iya, jadi gini ada burung jantan betina ya kan, belum mesti jodoh ya kan. Kalau udah jodoh belum mesti bertelur. Oke. Filosofinya gitu ya. Iya. Kalau sudah bertelur belum mesti netes, ya kan? Udah netes belum mesti hidup. Habis itu setelah hidup belum mesti gede sampai bisa dijual lah, kayak gitulah. Jadi memang fase yang namanya kita bermain dengan nyawa ya tetap berproses kehendaknya. Tapi ada dong ya sahabat tani rahasia-rahasia bisa sebesar ini dan sebagus ini seperti JSW Farm? Ada. Ya, pasti ada ya kan. Selain tadi proses-proses dan segala macam, kita misalkan pertama sudah menyediakan kandang yang oke, burung juga sudah oke, ya kan. Yang selanjutnya adalah dalam memberi makan itu harus rutin. Ya kan? Rutin semua kebutuhan si burung itu harus dipenuhi. Misalkan ya kan pagi wajib misalkan jangkrik ya jangkrik terus ya kan. Terus habis itu nanti sore hari dikasih selang-seling antara cacing ataupun ular kandang segala macam. Bagi burung pemakan buah ya wajib harus full buah. 24 jam juga wajib ada buah, entah pisang, entah pepaya. Itu adalah perawatan yang agar si burung tersebut nyaman, ya kan? Kalau misalkan ternyata ada kendala-kendala, nanti kita pelajari, oh ternyata ini burung ini terlalu gemuk ini. Oh, perlu kita cabut dulu, kita jemur, kalau sudah langsing lagi baru dia kita masukkan. Jadi burung kalau langsing gampang ya tinggal jemur ya. Oke. Besok baby berjemur ya kan? Kalau burung gitu mbak 2 minggu udah langsing lagi, dia mau kawin lagi, birahinya. Oh gitu. Jadi jemur dulu langsung birahinya strong gitu ya. Strong gitu. Nah itu salah satunya seperti itu. Misalkan kok nanti ternyata masih ada kendala lagi, mungkin ternyata dia tidak cocok segala macam, atau mungkin nanti perlu dikasih vitamin-vitamin tambahan. Oh vitamin tambahan. Biasanya vitamin tambahannya apa sih mas? Kalau untuk burung yang normal saya nggak pernah kasih vitamin tambahan. Tapi kalau vitamin tambahan untuk burung-burung mungkin yang bermasalah ya tergantung, mungkin dia kurang subur ya dikasih mungkin Vitalur atau apa, produk-produk untuk obat-obat atau multivitamin khusus burung sudah banyak gitu. Ya kita harus memantau pagi sore, itu harus kita pantau. Oh ternyata burung sehat, oh ternyata burung agak lesu, oh ternyata burung kurang bergairah lah segala macam. Karena bergairahnya diukur dari kicauannya nggak sih, bener ya? Dari kicauannya, terus dia ya aktif, gitu kan berarti kan dia oke. Oke, berarti sehat gitu sahabatan. Sehat juga nih kalau berbudidaya, segmentasi pasarnya udah dapet, udah ritmenya udah ketemu gitu kan, udah hal yang menyenangkan lah ya bagi seneng banget peternak gitu ya. Ritme apa yang bisa menyatakan bahwa ritme itu nyaman, aman, dan kita bisa boleh memulai usaha lain atau ternak hewan lain gitu kan, dari misalnya dari kacer pindah ke jalak Bali atau pindah ke ayam atau pindah ke hewan yang lainnya. Oke, jadi kalau misalkan
burung jenis pertama sudah oke nih, ketemu settingannya ya, orang-orang kicau mania bilangnya settingannya sudah ketemu, cara penangkarannya sudah jadi, bolehlah kita mau naik kasta. Ya kan, naik kasta ke burung yang lebih mahal, Lebih yang mahal. nanti mungkin harapannya hasilnya dari uangnya yang dihasilkan juga lebih banyak. Boleh, kita nanti belajar di situ. Kalau misalkan sudah berhasil lagi ya toh, baru naik kasta lagi, segala macam. Kalau misalkan sudah jalan semuanya, udah oke, kita tinggal jalani sambil kita pelan-pelan bangun pasar kita, ya kan? Sekarang ya ada Google Maps segala macam, itu kan juga penting kita. Penangkaran burung JSP Farm Jogja di sini kasih. Nanti kalau misalkan orang mau nyari, tinggal search Google Maps. Ya, itu juga memudahkan. memudahkan. Jadi ritme itu dikatakan aman, sukses itu ketika sudah berjalan secara lancar dari segi pasar, dari segi proses budidaya dan segala macam kali ya, Mas ya. Tapi tentunya untuk menuju ke situ kan juga banyak tantangan. Terus habis itu, ini saya posting kok nggak laku-laku segala macam kan. Terus habis itu ini saya posting harga sekian kok pada nawarnya sadis segala macam. Itu kan itu salah satu kendala. Kalau kita orang Jawane bilang mutungan, ya wis, nanti kita down, malah kita nggak jadi lanjut bisnis kita di ternak burung. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita ya wis, berarti ternyata harga kita belum bisa setinggi dengan harga yang ada di pasaran. Ya wis, kita ambil segmen yang lebih bawah lagi, kita harga yang pelan-pelan dulu, yang harganya agak miring dulu, nggak apa-apa. Nanti lama-kelamaan harganya yang mungkin pertama 200.000, sedangkan di pasaran 300.000, kita bisa mulai jual 250. Nanti lama-kelamaan 300.000 sudah diterima, ternakan kamu terbukti well, misalkan seperti itu. Well juga sahabat Tani, kalau misalnya rasanya nih ya, kalau ngomongin sama Mas Anggit, rasanya ini kalau nggak mengenal lebih dekat tuh kayak kurang gitu ya. Jadi kita kan mau masuki segmen mengenal lebih dekat, jadi sayang. Mantap. Nih, ya kan Mas Anggit, kalau misalnya nih ngomongin soal keterpurukan daun yang tadi disebutkan, itu kalau Mas Anggit tuh ada nggak sih sepatah dua patah kata buat sahabat Tani yang lagi nonton itu, yang merasa sekarang putus asa, yang merasa sekarang sedang down banget gitu sama proses beternak atau penangkaran burung, atau mungkin dalam proses kehidupannya? Oke, saya cerita pengalaman saya dulu. Jadi pertama saya mulai itu di tahun 2010 gitu ya, awal-awal baru mulai ternak burung kacer. Setelah itu ternyata ada bencana erupsi Merapi di tahun 2010 akhir. Nah, itu semua burung yang saya tangkarkan mati semua karena saya tinggal ngungsi. Nah, itu kalau misalkan semangat ternaknya sudah nggak ada, kecintaan burungnya sudah nggak ada, pasti tidak akan lanjut lagi. Tapi saya bangkitkan lagi semangat saya, terus ya udah bismillah, kita pelan-pelan lagi dibangun sampai sekarang bisa berjalan terus. Nah, bagi teman-teman juga seperti itu ya. Jangan mudah mutung, jangan mudah putus asa apabila ada kendala. Belajarlah kemana, silahkan belajar ke penangkar yang sudah sukses, atau kemana saya ada kendala seperti ini, saya harus gimana, belajar. Pokoknya jangan istilahnya sok-sokan, saya penangkar gede kok, saya penangkar yang sudah di taraf jalannya sudah oke kok, saya nggak mau belajar. Jangan gitu. Kita walaupun sebanyak apapun koleksi kita, sebesar apapun nama kita, tapi kalau misalkan kita nggak mau belajar, ya sama saja. Nanti mungkin kita punya kendala, nggak bisa mengatasinya sendiri. Tanpa kita belajar ke sana, kita nggak tahu gimana caranya. Seperti itu. Jadi kita pokoknya harus saling sharing dengan peternak-peternak yang lain. Jangan terus kita sok-sokan seperti itu. Jangan ketika kita berputus asa tuh kita langsung berhenti gitu ya. Iya, jangan itu, jangan sampai nanti kalau berhenti ya wes, nanti berhenti nggak bisa dilanjutkan lagi, kita bingung harus nyari peluang bisnis apa lagi. Nah, ya kan. Jadi ya memang harus didasari dengan rasa senang, itu kalau saya penting, Mbak. Penting. Oke. Ini kan buat sahabatannya yang sedang terpuruk atau misalnya lagi down sama apa yang dialami. Kalau nih ya kan, banyak banget mahasiswa juga yang lagi down gara-gara kuliah daring nih sahabat Tani. Kok tiba-tiba ngomongin kuliah daring? Karena by the way anyway busway ini sahabat Tani, Mas Anggi tuh dosen ya, dosen muda di salah satu universitas ternama
Amin. Ternama di Yogyakarta. Iya. Itu gimana Mas untuk nyemangatin mahasiswa-mahasiswa yang lagi pada daring nih, kayak nggak kelar-kelar udah hampir setahun ya? Iya. Jadi gini teman-teman, saya itu sebenarnya backgroundnya adalah orang teknik sipil. Dan saya itu alhamdulillah sekarang juga mengajar. Tapi hobi saya adalah di peternakan burung dan juga ayam gitu ya. Bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang lagi down atau mungkin lagi frustasi kok cuma di rumah terus, kuliah daring segala macam. Iya benar. Ya isi ketika teman-teman itu sekarang di rumah, isi dengan waktu kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Misalkan teman-teman baru seneng misalkan sekarang di rumah nanam tanaman, ya sela-sela kuliah bisa nanam tanaman. Mungkin yang seneng piara burung, piara burung. Yang seneng piara ikan misalkan itu yang seneng yang piara-piaraan mungkin. Atau mungkin yang seneng baru orang IT ngotak-atik bikin software ataupun ngotak-atik yang lainnya, silahkan dimanfaatkan itu sehingga nanti ya kuliah di rumah itu tidak membosankan. Membosankan gitu. ya. Apalagi kalau di rumahnya nih sahabatnya ini bisa dengar suara-suara burung ya kan. Angin sepoi-sepoi seperti yang di JSW Farm. Lebih nyaman ya. Kalau nyaman. saya kuliah daring pun di sini Di gazebo ini. Wah, ini nyaman banget sih. Jadi kok asik Pak di situ suasananya. Yo saya kanan kiri burung sama ayam. Jadi asik itu nggak bosan. Asik, jadi buat pemandangan background mahasiswa juga nggak bosan-bosan amat kali ya. Dan mungkin ini juga yang membuat sahabat Tani penasaran kenapa kandangnya sebagus ini, layoutnya sekeren ini. Mungkin karena background pendidikannya Mas S1 dan S2-nya adalah teknik sipil ya. Iya, jadi sebelum membangun kandang pun sudah saya bikin denah, terus saya bikin set plan bahkan 3 dimensinya. Wow. Jadi benar. seperti ini, ternyata di area sini tuh besok untuk area burung ini, area sini untuk area ayam ini. Jadi ketika pengunjung ke sini atau teman-teman yang lain mau belajar ke sini ya nyaman. Gitu, Pak. Saya pengennya gitu. Selain untuk teman-teman, juga untuk saya sendiri sebagai pemilik, sebagai owner juga ketika saya main ke kandang itu bukan malah bau ataupun malah jadi penat, enggak, tapi buat hiburan asik. Ada ijo-ijo. Semua kandang saya hijau. Warna hijau. Gitu. Dan ada tanaman juga di dalamnya ya. Jadi benar-benar di set plannya mantap gitu ya. Matang dulu. Habis itu baru dibangunnya tetap pelan-pelan. Untuk berakhirnya nih, nggak kerasa ya, Mas Anggit. Untuk berakhirnya obrolan podcast kita hari ini nih, fakta terunik apa nih yang orang belum tahu dari sosok Mas Anggit? Boleh dong di-share sedikit. Apa ya? Apa? Ya mungkin yang masih banyak bertanya-tanya itu, Mas Anggit ini pokoknya dari ternak burung ya? Enggak, tadi sudah terjawab ya. Sudah terjawab. Saya itu untuk pokoknya adalah dosen, tetapi untuk ini hiburan. Terus yang lainnya adalah JSP itu sebenarnya singkatan dari apa atau nama apa? Ini kok penting bisa seenak itu untuk disebutkan? Nah, gitu ya. Seciamik itu. Ya, padahal nama saya kan Anggit, nggak ada JJ-nya atau SSP-nya segala macam kan, enggak kan? Nah, tapi JSP itu sebenarnya adalah, ini baru saya jawab ya, JSP itu adalah singkatan dari nama bapak saya. Jadi kalau saya pakai nama saya Anggit Mas Arifuddin kan Amafam. Elek banget iki wah. JSP. Wah, JSP ini J-nya ada huruf yang mengandung Jogjanya ini. Wah, terus saya buat JSP Jumarlan Siswa Paranjono, nama bapak saya itu saya singkat jadi JSP. Fam. Nama orang tuanya bapaknya Mas Anggit itu adalah Jumarlan Siswa Paranjono. Fam itu karena bergerak di bidang penangkaran atau peternakan. Jogja biar menandakan bahwa ada di Yogyakarta. Istimewa lagi kalau Mas bisa milih nih, lebih milih beli burung kicau dengan harga mahal. Izin dulu ya kan, baru bilang nih kan. Apa minta maaf dulu baru bilang nih? Nah, ini rahasia juga nih. Jadi saya beli dulu baru izin sama istri. Terima kasih banyak Mas Anggit dan sahabat Tani ya kan. Jangan lupa untuk selalu menebar kebaikan dengan cara like, comment, and subscribe dan share ke media sosial yang kamu punya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Bye.